Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, salah seorang ahli tafsir kontemporer yaitu Syekh Said Qutb pernah berkata, Innal hayata fi dhilalil Qur'ani ni'mah. Sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Semua kita telah memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tetapi tidak banyak di antara kita yang memahami hakikat bulan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang hidup di bawah naungan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan dan dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan. Orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mau menjadikannya sebagai metode di dalam kehidupan, maka keimanannya akan dipertanyakan. Di dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan, serta banyak hal lagi. Sudahkah kita mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran? Perintah-perintah dan hukum-hukum serta petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran bukanlah beban bagi kita, tetapi justru sebuah nikmat. Karenanya orang tidak akan tahu nikmat tersebut kecuali orang yang sudah merasakannya. Puasa Ramadan adalah salah satu nikmat tersebut. Orang tidak akan mengenal nikmatnya kenyang kecuali dia pernah merasakan lapar. Karenanya sangat aneh apabila ada orang Muslim dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair mengatakan, Indal mu'minina muqarrarun anna man taraka sawma Ramadan bila udhrin wala ghardin annahu syarrun minaz zani wa mudminul khamri.
Di kalangan orang-orang mukmin ada sebuah ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dan tanpa alasan yang membolehkan dia meninggalkan, annahu syarrun minaz zani, dia lebih buruk dari seorang pezina, wa mudminul khamri, dan juga lebih buruk dari tukang mabok-mabokan. Di dalam Al-Quran ada kewajiban untuk mengerjakan salat. Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, bahagiakanlah kami dengan mengerjakan salat. Tetapi banyak sekali orang yang menganggap salat sebagai beban, bahkan mengganggu waktu kerjanya, juga waktu istirahatnya. Nabi SAW mengatakan, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salat." Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan yang membedakannya adalah salat. Maka orang yang meninggalkan salat, dia telah melakukan kabair. Dalam Al-Quran ada perintah untuk memakan makanan-makanan yang halal dan baik. Kita tidak akan tahu betapa nikmatnya makanan-makanan yang halal dan baik kecuali kita pernah hidup di suatu tempat yang masyarakatnya tidak mau terikat dengan halal dan haram. Segala macam makanan dimakan, tikus, anjing, dan binatang-binatang yang menjijikkan biasa dimakan. Tetapi karena kita mengikuti Al-Quran, maka kita merasakan nikmat itu. Innal hayata fi dhilalil Qur'ani nikmah. Sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah merasakan nikmatnya memahami Al-Quran, kecuali oleh orang-orang yang telah merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran, kecuali oleh orang-orang yang telah merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini kita bukan sekedar menjadikannya sebagai sebuah syiar bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, tetapi bagaimana kita memahami Al-Quran, kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya, dan kita hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Saya menyesal karena telah menghabiskan sebagian besar umurku bukan pada Al-Quran. Saya menyesal telah menghabiskan sebagian umurku bukan untuk mendalami Al-Quran." Padahal kita mengetahui Ibnu Taimiyah adalah seorang imam yang besar, orang yang hafal kutubus sittah, bahkan lebih dari itu. Sampai-sampai dikatakan sebuah hadis yang tidak dikenal oleh Ibnu Taimiyah, maka dia bukanlah sebuah hadis.
Beliau sangat tahu tentang tafsir-tafsir Al-Quran, tetapi sekalipun begitu luar biasa pengetahuannya tentang Islam, beliau tetap mengatakan, saya menyesal telah menghabiskan sebagian besar hidupku bukan untuk mendalami Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya target untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari? Kesibukan kita seringkali memalingkan kita dari membaca Al-Quran. Kesibukan kita seringkali menghalangi kita dari mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Ramadan tahun ini harus betul-betul bisa mengantarkan kita untuk menjadi rajulun Qur'ani, orang yang terwarnai dan tersibghah dengan Al-Quran, orang yang terwarnai dengan Al-Quran dan hidup di bawah aturan Al-Quran. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selainnya. Mengapa demikian? Karena dia akan hidup secara jujur, hidup dengan memegang teguh amanah, hidup berakhlak karimah, bertetangga secara baik, ketika berkata yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang seperti itu sudah pasti dicintai oleh masyarakat. Orang yang seperti itu sudah pasti akan dikagumi oleh semua orang. Karena itu, mari kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Ramadan kali ini, mari kita baca berulang kali tafsir-tafsir Al-Quran agar kita mendapatkan manfaat dan kita melaksanakan perintah-perintah Al-Quran berdasarkan atas ilmu dan basirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.